satu buah produk prosesor, mereknya adalah Masway. Bagaimana sih memilih prosesor yang ideal? Dalam input ini bisa di-adjust bagian gain. Tentunya ini perpaduan antara speaker yang kita cutting, kita EQ, ketemu dengan subwoofernya itu harus ngeblend. Tambah coba ya, tambah ya. Haha. Wih, galak. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di kesempatan kali ini, saya mau membahas produk di depan saya. Ini satu buah produk prosesor, mereknya adalah Masway. Nah, Masway-nya ini tergolong tipe terbaru, tipenya adalah M6V4. Bedanya apa di dalam prosesor baru ini? Ini menurut informasi ya dari brand. Ini katanya di bagian input itu memiliki equalizer. Jadi sebelum masuk ke sistem penguat final, sebelum ke speaker, itu di inputnya justru ada equalizernya, bisa di EQ. Nah, kita bukan mau ngebahas ke sana ya, karena kalau sudah ngebahas input yang di EQ itu tidak mudah, terutama pada saat tuning. Jadi kita mau lebih fokus pengenalan produk baru, yaitu merek Masway, tipenya adalah M6V4 ini. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita kasih lihat slide produknya terlebih dahulu. Tadi adalah beberapa slide yang sudah kita tampilkan. Saat ini kita mau membahas videonya nanti sampai tes dengar. Sekarang kita mau perlihatkan secara langsung. Jadi ukurannya Masway terbaru ini dengan yang tipe lama tidak ada banyak berubah ya. Dari warnanya juga memang mewah untuk prosesor ini. Finishingnya itu benar-benar bagus banget. Memiliki kisi-kisi yang kokoh dan dibikin seramping mungkin. Ini yang paling utama bagian depannya. Nah, untuk bagian bentuk samping, ini di bagian sini adalah bagian supply, lalu di sebelahnya adalah bagian output speaker, dan juga ada bagian input. Nah, untuk bagian depan ini adalah input RCA, lalu ada controller jika menambahkan controller, ada optical input. Jadi sudah dilengkapi dengan fitur optik. Nah, untuk prosesor ini memiliki cara kerja yang cukup berbeda dibandingkan yang lain karena di dalam input ini bisa di-adjust bagian gain. Secara umum prosesor itu hanya memiliki input lalu langsung keluaran suara, tidak ada gain. Tidak seperti power. Nah, di Masway ini berbeda, dia memiliki gain input. Yang tadi kalau kita bilang adalah ada equalizer di input, adanya bukan di tampilan ya, harus ada di dalam software. Kalau di sini adalah gain input secara manual. Jadi master inputnya ada, lalu nanti setelah masuk ke sistem ada lagi gain per channel. Nah, itu yang paling beda dari satu prosesor ini. Kebetulan pemasangan kali ini akan dipasang di mobil Pajero Sport dengan menambahkan underseat subwoofer dari JBL. Nah, pemasangan kali ini tidak mengganti speaker. Nanti akan kita bahas juga bagaimana dengan mobil seperti Pajero tidak ganti speaker dan bagaimana sih memilih prosesor yang ideal akan kita bedah. Nah, sebelum ngomongin ke pembedahan, kita lihat proses pemasangannya terlebih dahulu.
itu tadi beberapa pengerjaan di mobil Pajero Sport ini. Mobil ini sedang kita garap tanpa mengganti speaker, lalu menambahkan subwoofer bawah bangku. Apakah akan menjadi enak? Dan suka ada yang bertanya, bagaimana sih mengawali sebuah custom mobil biar nggak bikin bingung katanya. Nah, saya sering bilang kok, buat teman-teman yang belum pernah bangun audio atau yang hobinya belum naik level, ya, baru mau mulai katakan, yang harus dibeli itu sebetulnya adalah DSP. Catatannya, minimal sudah ada speaker bawaan dengan tweeter. Karena ada mobil kalau tipe bawah, ada speaker di pintu, tapi nggak ada tweeter dimanapun. Nah, yang baik tweeter itu idealnya di atas dashboard, atau minimal bawaan di reviving kaca. Nah, itu yang minimal idealnya. Nah, berikutnya setelah prosesor berarti adalah subwoofer. Nah, apakah harus menggunakan di bawah bangku? Tidak. Kalau kalian pengen bass yang lebih empuk dan menyebarnya lebih luas, sebaiknya adalah model box di bagian belakang. Kenapa? Karena dengan subwoofer yang di belakang tentunya kita bisa setting ukuran boxnya. Apakah itu seperti Pajero yang slim? Apakah seperti Avanza yang dibikin box sudut? Apakah seperti mobil-mobil yang heboh dibikin box besar seperti aliran horeg yang lagi viral, yang sampai nibanin jidat anak-anak tuh. Nah, ini tentunya kalau di dalam mobil adalah idealnya sebetulnya di belakang. Nah, kenapa kok subkolong sekarang laku? Karena sangat membeli solusi buat orang-orang yang tidak ingin ada box di bagian bagasinya. Nah, tetapi ada tetapinya. Saya harus sampaikan bahwa memilih subwoofer itu tidak harus yang besar, tetapi sesuaikan dengan ruang bawah bangku mobil kalian. Contoh, Pajero, Fortuner yang baru, itu jangan berharap mau menggunakan underseat subwoofer yang bentuknya tebal, karena akibatnya nanti malah bassnya akan bantet, akan blebek. Jadi harus dipasang yang mini, seperti yang sedang kita garap kali ini. Tapi kalau mobilnya misalkan Expander, Avanza ya, Veloz, atau Innova lama, itu masih boleh cari subwoofer yang bentuknya sedikit rada besar atau sedikit tebal. Nah, itu sangat penting. Nah, pertanyaan tadi belum dijawab nih. Harus memilih prosesor yang bagaimana? Ini salah satunya. Kalau prosesor, tidak bicara merek harus Masway ya. Bisa Sontem, bisa Alpine, bisa mungkin Stack, atau bisa juga merek Helix. Pokoknya dari yang non-branded sampai branded bebas. Tetapi kalau kepingin sistem two-way, depannya main aktif, belakangnya juga dapat DSP, minimal adalah 8 channel. Nah, itu minimal. Tapi kalau, waduh budgetnya saya di bawah 10 juta, ya sudah. Kalau sudah ngomong budget, berarti minimal 6 channel, yang penting sudah pakai DSP. Nah, itu jawaban dari saya. Nah, itu penjelasan soal pemilihan prosesor, dan juga saya selipkan tadi soal menentukan memilih underseat subwoofernya. Biar kalian bisa menyesuaikan budget, karena ujung-ujungnya itu budget. Kalau ngomongin budgetnya tidak terbatas, itu paling mudah. Saya punya budget mas, 50 juta. Audionya harus bagaimana? Cepet itu saya ngitungnya. Sekian gitu. Apalagi 100 juta. Wah, speakernya apa? Saya kasih beryllium langsung gitu. Oke ya, kita akan masuk ke mobil karena sudah disetel-setel. Untuk mendengarkan hasil suaranya kita buktikan bareng-bareng. Nah, ini kita saatnya mau testing setelah tadi melihat beberapa pemasangan ya. Sekali lagi tidak ada penggantian speaker, tapi hanya DSP dan juga subwoofer JBL. Nah, untuk hasil settingnya ini saya perlihatkan beberapa halaman. Ini halaman penuhnya, softwarenya seperti ini. Channel 1 sebelah kiri, sebelah kanan, lalu channel 34 mid bass kiri, mid bass kanan, dan seterusnya ini belakang. Cuttingan ini kita nggak menjelaskan secara detailnya, intinya kita mau menjelaskan tentang hasil suaranya secara tonal.
Kalau biasanya kita menjelaskan ada posisi dulu ya, kiri kanan, center, left center, right center. Sekarang langsung ke tonal karena menyingkat waktu. Ini pengerjaannya pemiliknya juga sudah menunggu. Tetapi lagi-lagi kita butuh mengambil rekaman untuk hasil suaranya. Nah, hasil suara yang kita rekam ini juga tidak menggunakan alat mixing, jadi langsung direkam oleh clip on. Nah, langsung aja ya, kita sudah siapin nih beberapa lagu. Ini paling tidak instrumen dulu lah ya, instrumen di track 12-13 ya. Kiri nih, kanan, center. Nah, ini lagu yang sering kita pergunakan juga, dan kita mau langsung ke track yang lainnya biar tesnya langsung tonal ya. Ini vokalnya terasa banget. Lagu berikut. Jadi di lagu tadi kita bisa merasakan kesan panggung di atas ya, walaupun nggak tinggi banget tapi sudah naik. Dan yang paling utama karena memang prosesornya ini sangat mumpuni, jadi detil-detilnya juga sudah sangat baik. Nah, untuk subwoofernya walaupun bawah bangku itu benar-benar terasa. Tentunya ini perpaduan antara speaker yang kita cutting, kita EQ, ketemu dengan subwoofernya itu harus ngeblend. Nah, kalau ketemu prosesor yang wattnya kecil, itu juga berpengaruh agak kurang berenergi, kurang bertenaga. Yuk kita pakai lagu wajib sekarang, Sobat Imaging ya. Wah, asik nih. Ini jelas banget tuh, seperti di atas dashboard semua. Tambah volume. Tung tung tung. Teng tong teng tong. Vokalnya juga benar-benar terasa di tengah dashboard ya. Itu yang paling penting tuh. Deng deng. Ye ye ye. Ajak pacarmu, ajak sobatmu, atau kendaraanmu. Nah, ini bassnya nih. Saya gedein ya. Asik. Efek gitar. Oke. Jadi kita harus mendengarkan semua instrumen ideal ya, treble-nya, mid-nya, mid bass-nya sampai subwoofernya. Walaupun nggak empuk banget karena ini underseat subwoofer, itu harus terdengar solid dan ngeblend. Nah, coba kita tes yang lebih keras ya lagunya. Kita coba. Ini yang lebih ngebass ya. Bassnya masuk. Tambah lagi. Sobat Imaging, dito ya coffee, tas audio via Villa Blending, Jembangan Punggalan, mancanegara, yuk kita ke point, kita nongkrong, bikin lo santai. Bikin lo santai. Iya iya iya. Ajak sobatmu atau kendaraanmu. Yo. Dikit lagi ya. Masuk lagi. Tambah coba ya, tambah ya. Haha. Wih, galak.
emang galak. Nah ini hasil lagu yang kita geber-geber juga bener-bener solid ya, mantep, nggak lembek. Lagi-lagi karena prosesornya dan didukung tuning yang sudah memang ketemu. Jadi antara mid bass sama sub itu harus ketemu cutting frekuensi dan TA-nya juga pas sehingga waktu digeber itu kayak makin tebel, makin nonjok. Oke, sampai di sini dulu untuk pengetesannya. Pesan dari kita kalau mau nyari prosesor memang setiap produk itu memiliki kualitas. Tapi semakin mahal harganya kalau dibandingkan dengan yang lebih murah dan settingnya sudah benar dulu, pasti hasilnya lebih bagus. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu support channel Cas Audio. Jangan bosan dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio, Amazing.